Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesehatan. Makanya dalam doa selamat itu adalah lafaz wa'afiyatan fil jasad, agar diberikan kesehatan fisik, agar diberi kesehatan jasmani. Dan itu menjadi hal yang niscaya bahwa kita membutuhkan kesehatan, sehingga kesehatan itu ketika dimiliki memudahkan kita dalam beraktivitas, dalam beribadah, dalam bekerja, bermuamalah, dan seterusnya. Tentu tidak ada orang yang pengen sakit. Ya. Tentu kita juga tidak pengen mendapatkan penyakit. Karena kalau sudah mendapatkan penyakit, tentu mengganggu aktivitas, mengganggu ibadah, mengganggu pekerjaan, dan seterusnya. Nah, dan nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa, yang seringkali manusia kadang abai terhadapnya. Nikmatani maghbun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Nabi, yang seringkali manusia mengabaikannya. As-sihhatu wal faragha. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka lawannya sehat adalah sakit. Ketika bicara kesehatan, maka itu ada penyakit. Umumnya kita, itu kalau sudah bicara penyakit, ya, lebih mudah kita membicarakannya, mencari solusinya, mencari penanganannya ketika penyakit itu berkaitan dengan jasmani kita, yang berkaitan dengan fisik kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Sementara kita manusia memiliki dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Maka ada dua kemungkinan penyakit itu akan melanda kita, akan menimpa kita baik secara jasmani maupun rohani. Yang seringkali porsi kita banyak diberikan di saat bicara tentang penyakit jasmani. Sebentar saja, sedikit saja merasakan sakit dari anggota tubuh kita yang ada, kita segera melakukan upaya penanganan pengobatan. Berusaha mencari obat, baik yang bersifat medis maupun herbal alami. Untuk apa? Menghilangkan rasa sakit atau penyakit dari tubuh. Dan itu manusiawi, dan itu niscaya. Tetapi, bukankah selain jasmani kita ada penyakit, rohani kita juga sering berpenyakit. Penyakit ini, ya, bisa terjadi karena ada virus, ada bakteri, ada gangguan di sistem tubuh. Ketika itu penyakit jasmani. Nah, tentu rohani ini juga bisa saja ada virus, ada bakteri, ada yang mengganggu dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita, yang itu jadi penyakit juga. Ketika Ramadan dihadirkan sebagai ibadah yang penuh dengan keutamaan, dan salah satu ungkapan yang populer adalah sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Diharapkan dengan puasa terlatih kita, terjaga kita, terkondisikan kita makan. Bagaimana makan ketika sahur, makan lagi ketika berbuka dengan porsi yang menyesuaikan. Kalau kita berpuasa, maka orang yang berpuasa menjaga pola makannya, menjaga aktivitasnya, menjaga semua gerak lakunya, maka dia akan sehat secara fisik. Kalau puasa juga melatih bagaimana kita jujur, jelas puasa ini kan urusan kita dan Allah. Orang tidak bisa mengklaim kita puasa atau memvonis kita tidak puasa. Bahkan kita bisa berpura-pura antara puasa atau tidaknya. Kenapa? Yang tahu cuma kita dan Allah. Maka dilatih kejujuran. Bagaimana melatih untuk bersabar, melatih untuk berserah, dan seterusnya. Ini persoalan hati. Maka berbicara penyakit, kita juga harus proporsi.
Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Dan keduanya perlu untuk diberikan obatnya, dicarikan obatnya, dicarikan formulanya. Biar apa? Tidak melanda pada diri kita. Ya. Karena kalau bicara penyakit jasmani, kita sudah biasa. Ya, sakit kepala, segera cari obatnya. Ya, sakit mata, segera ke dokternya. Sakit gigi, segera datang ke dokter gigi. Sakit kaki, ada obatnya. Semua sakit perut juga ada obatnya. Yang itu berkaitan dengan tubuh, fisik, jasmani. Ya, bahkan kita tidak betah lama-lama sakit. Sampai sakit yang paling sulit, penyakit yang paling kronis, kita akan cari obatnya, berobat kemana-mana sampai dirawat. Diabetes, gagal ginjal, darah tinggi, penyakit jantung, dan seterusnya. Ya. Kalaulah yang ini saja kita seringkali harus berusaha semaksimal mungkin all out untuk mendapatkan penanganan, dapatkan kesembuhan yang sifatnya ini penyakit jasmani. Lalu bagaimana mungkin saudaraku, penyakit rohani kita biarkan, kita abaikan, merasa tidak ada persoalan. Maka perlu kita mengingatkan, ya. Agar apa? Agar kita juga berharap sehat secara jasmani, sehat secara rohani, lahir batin. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat. Banyak orang secara lahir, fisik, jasmani sehat, tapi batinnya, hatinya berpenyakit. Ya. Boleh jadi hatinya bersih, dia tidak ada penyakit hati, tapi fisiknya sakit. Dan yang paling baik, bagaimana kita berikhtiar menjaga kesehatan agar ketika ada penyakit jasmani, kita sadari, penyakit hati juga kita sadari, lalu kita sama-sama mencari obatnya agar kita tidak bertahan dalam penyakit yang diberikan. Kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obat. Tadawu, berobatlah kata Nabi. Maka setiap ada penyakit, obati. Ya. Sekarang saja kita berada di masa pandemi. Ini ada virus, ya. Sehingga tidak sedikit yang telah menjadi korban. Baik yang masih dalam perawatan, pasien dalam perawatan, atau yang positif lalu meninggal dunia akibat virus coronavirus COVID-19. Ini penyakit yang menyerang fisik atau jasad atau jasmaninya kita. Betapa sibuknya kita, betapa khawatirnya kita, betapa negara ini, dunia ini memberikan ruang, memberikan porsi, memberikan perhatian terhadap penyakit ini, virus ini yang menyerang jasmani atau tubuhnya manusia. Lalu, bagaimana perhatian kita terhadap penyakit rohani? Karena kita manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Ya. Jangan sampai ya, kita mengabaikan ini. Mengabaikan penyakit rohani. Karena penyakit jasmani kita kenal. Seperti yang disampaikan tadi. Ya. Bahkan yang dekat dengan kita, sariawan, asam urat, darah tinggi, sakit kepala, sakit gigi, dan seterusnya. Stroke, dan seterusnya. Ini penyakit jasmani. Lalu penyakit rohani itu apa? Itulah penyakit yang ada dalam diri seseorang, dalam jiwa seseorang, dalam hati seseorang yang kita dengar penyakit hati. Apa saja? Sombong, angkuh, iri, dengki, rakus, tamak, suka menzolimi, menghina. Ya. Mental-mental perusak itu adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit rohani. Nah, kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, maka sebenarnya kita sudah ada penyakit. Kita mengalami penyakit, kita mendapatkan penyakit. Hati kita tidak sehat, maka perlu diobati juga. Perlu diobati juga dong. Sebagaimana ketika sariawan kita cari obatnya, vitamin C. Ya. Kalau sakit perut kita segera cari obatnya. Nah, kalau punya rasa sombong, obati dong. Kalau masuk ke iri, obati dong. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Berbahagia ketika orang berduka, berduka di saat orang berbahagia. Itu penyakit, kawan. Itu penyakit hati, saudaraku. Ini perlu diobati.
Maka sadarilah, ketahuilah ketika ada yang dimiliki dalam diri kita seperti itu, maka itu penyakit. Jangan cuma taunya penyakit stroke saja, gagal ginjal saja, penyakit jantung, amnesia. Ini juga penyakit. Ya, penyakit. Kelakuan culas, pikiran pengen mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan, pokoknya pengen dia dapat apa yang diinginkan, terserah orang yang akan dirugikan. Ini penyakit. Ya. Lalu apa yang ingin kita tegaskan? Biar semua kita menjadi ingatan. Ternyata penyakit jasmani diobati, penyakit rohani juga diobati. Penyakit jasmani dihindari, penyakit rohani juga mesti dihindari. Nah, ada beberapa perbedaan antara penyakit lahir dan batin yang perlu kita sampaikan, ingatkan kepada saudara kita, keluarga kita. Biar apa? Biar proporsi, harus disadari. Pertama, kalau penyakit jasmani, penyakit lahir, itu orang cepat banget merasakannya. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, orang susah merasakannya. Atau mungkin tidak merasakannya. Ya. Nah, oleh karenanya, kita juga harus paham ini. Apa yang akan diakibatkan ketika orang punya penyakit jasmani? Apa yang akan didapatkan ketika orang mengalami penyakit rohani? Misal, seorang yang demam, seorang yang flu, orang yang sakit kepala, orang yang menggigil, orang yang sesak napas, dia merasakan itu, bahkan dengan cepat. Ya. Dirinya saja yang merasakan. Ya. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan. Orang tidak terdampak apa dari penyakit yang dia rasakan. Ya. Tetapi kalau penyakit rohani, ya, ketika sombong, ya, ketika culas, ketika dengki, ketika orientasinya dunia saja, terserah gimana caranya, bahkan menzolimi orang lain, ya. Akibatnya apa? Orang lain juga merasakan, mendapatkan dampak dari penyakit hatinya. Ya. Celakanya yang melakukan seolah-olah tidak merasakan apa-apa, sementara orang lain terdampak akibat perbuatannya. Maka ketika diingatkan, kamu tuh tidak boleh sombong, tidak boleh kamu tuh iri, janganlah kamu tuh pengen ngambil hak orang. Kenapa sih kamu ini susah ketika orang bahagia? Kenapa sih kamu nih bahagia ketika orang susah? Tidak baik loh itu. Tapi ketika disampaikan begitu, dia akan jawab, enak aja, enggak lah. Gue nggak sombong kok, biasa aja. Gue nggak iri kok, biasa saja. Kamu aja yang merasa. Inilah untuk diingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika mereka dikatakan, hei kamu jangan membuat kerusakan dong di bumi ini. Merusak itu ada yang merusak fisik, ada yang merusak non fisik. Ya, menghancurkan, merusak fasilitas itu tidak baik. Merusak apa yang dibangun pemerintah tak baik. Itu merusak fisik misalkan. Makanya ketika ada aksi, ada selalu diingatkan jangan merusak, jangan merusak. Bisa saja kan akibat aksi gesekan-gesekan tak terkendali emosi, ada yang merusak fasilitas umum, itu kan merusak. Tapi korup, perbuatan culas, merugikan orang, suka membuli orang, menghina orang, merendahkan orang, angkuh terhadap orang lain, zolim terhadap orang lain, itu juga perbuatan merusak. Lalu ketika mereka disampaikan la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, mereka akan jawab, oh enggak apa-apa, kami enggak begitu kok. Padahal ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itu merusak, perbuatan itu salah loh, nggak boleh loh sombong, nggak boleh loh angku, janganlah kamu iri terus. Ngapain sih kamu selalu susah dengan urusan orang? Kenapa sih kamu selalu pengen merusak merusak kebahagiaan orang? Itu tidak baik. Kenapa kamu tidak merasa? Itu penyakit loh.
Sembuhkan dong. Ketahui itu penyakit jasmani, rohani, itu penyakit hati, penyakit batin. Ketahuilah itu, maka obati. Yang kedua, penyakit jasmani itu dampaknya kecil. Sementara penyakit rohani dampaknya besar. Loh, maksudnya apa kecil dan besar? Artinya punya dampak semua. Cuman bedanya adalah kalau penyakit jasmani maksimal deh kalau dia mengalami penyakit, diberikan penyakit, meninggal dunia. Meninggal dunia. Qadarullah wa masyaallah fa'ala. Ketika memang menjadi takdir Allah dia meninggal, sakit ini hanya wasilah saja. Sebagai cerita saja. Oh, dia meninggal ketika sakit. Oh, dia sakit lalu meninggal. Jadi kalau orang sudah mengalami sakit berkepanjangan, akut, kronis, stadium 4, kalau sudah mati, selesai. Tidak lagi di alam barzah dia sakit, bawa penyakit jantungnya. Tidak lagi di alam barzah dia bawa penyakit, sakit giginya, sakit kepalanya, amnesianya. Tidak lagi dia akan bawa penyakit migrainnya, sesak napasnya. Enggak, selesai di dunia. Ketika mati, dicabut nyawanya, terpisah ruh dari jasadnya, selesai. Selesai. Dia tidak akan lemas. Makanya ada orang ketika sakit, ya, lalu dia sabar menghadapi penyakitnya, keluarga juga sabar melakukan pengobatannya. Ketika meninggal dunia, qadarullah, lalu biasa kita berkata,
efek jera untuk mengingatkan dia, ente tuh sombong banget selama ini. Nah, ternyata ada orang lebih hebat dari ente. Selama ini merasa pintar, ada yang lebih pintar. Selama ini merasa kaya, ada lebih kaya. Selama ini merasa cerdas, ada yang lebih cerdas. Ya. Nah, seringkali kalau orang sudah punya penyakit hati, ya, dia akan lebih cenderung merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Makanya Allah berkatakan, lahum azabun fil hayatid dunya. Dia akan dapat masalah dalam kehidupannya dunia ini. Dapat azab, dapat siksa juga. Wala azabul akhiratu asyakku. Dan azab di akhirat jauh lebih sulit, jauh lebih pahit, jauh lebih berat, jauh lebih pedih. Kalau di dunia mah terbatas sebentar. Akhirat selamanya, tidak ada batasnya. Akibat perbuatan kita akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minallahi min waq. Tidak ada yang bisa nolong. Tidak bisa kita minta pertolongan siapapun. Kalau sekarang seringkali akibat kesombongan, keangkuhan, udah bapak saya bisa kok. Saya orang kaya kok. Keluarga saya pejabat kok. Akhirnya apa? Dia berbuat salah tapi berlindung dari orang-orang dekatnya. Dia berlindung dari keluarganya. Padahal jelas dia menzolimi orang lain, tapi dia minta tolong dengan keluarganya. Dia minta bantu dengan sanaknya, dia minta bantu dengan kawannya. Oke, itu dunia. Tapi akhirat tidak ada yang bisa. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada siapa kita minta bantuan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membantu orang yang berbuat zalim. Malahan Allah akan membalas perbuatan zalim kita. Itulah penyakit rohani. Lalu yang keempat, penyakit jasmani obatnya banyak. Banyak obatnya, mahal pula kadang harganya. Sudah banyak, mahal. Sementara penyakit rohani tidak perlu banyak dan murah. Kalau mau diangkakan ya murah. Padahal boleh jadi tidak pakai biaya. Tapi kalau penyakit jasmani, absolutely pasti pakai biaya. Beli obat saja di apotik pakai duit. Pakai resep dokter tambah lagi. Spesialis tambah lagi. Di rumah sakit tambah lagi. Semua itu ada biaya. Tapi kadang urusan yang begitu kita tidak peduli. Berapapun biayanya kita akan mengobati. Mau dia selesai di sini, alhamdulillah. Nggak selesai keluar kota. Bahkan ke tempat di kota besar. Bahkan keluar negeri untuk pengobatan. Tidak tanggung-tanggung ratusan juta. Aman-aman saja. Yang penting sehat pak dokter. Yang penting selamat dokter. Yang penting tertolong dokter. Berapapun biayanya. Allahu Akbar. Itu penyakit jasmani. Rela kita. Ya. Berapapun biayanya tidak masalah. Sehingga bagi orang-orang yang punya kecukupan harta, diberikan penyakit, besar biaya, tidak masalah. Tapi kadang yang menjadi masalah, yang kesulitan adalah keluarga kita, teman kita, yang secara ekonomi biasa, bahkan lebih bisa dikatakan kekurangan ketika dapat penyakit. Kalau nggak ada bantuan dari pemerintah, BPJS, asuransi, mungkin kesulitan. Ya. Ini kenapa? Karena butuh biaya. Nah, sementara penyakit rohani seringkali tidak diperhatikan. Ya. Obatnya nggak banyak kok. Kalau memang kita punya penyakit hati, sombong, iri hati, dengki, dengan segala adik-beradiknya tadi, ya taubat saja. Istighfar ke Allah, minta ampun. Ya. Al-Quran itu adalah obat, syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Al-Quran diturunkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk kita umatnya, syifa sebagai penawar, sebagai penyembuh, ya, formula untuk apa? Menyembuhkan, menghilangkan penyakit hati. Sebagai rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakininya, yang mempercayainya, membenarkannya. Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk firman Allah sebagai regulasi hidup kita. Ya. Maka coba baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, renungkan apa yang menjadi pelajaran Al-Quran. Ya, belajar dari kisah-kisah sebelum ini, bagaimana ada orang sombong ditenggelamkan, ya. Ada orang yang angkuh dibinasakan. Ada orang yang iri, zolim, merugikan. Maka baca Al-Quran. Itu obat.
Tidak pakai biaya kan? Tidak mahal kan? Cuman duduk sejenak, luangkan waktu, fokuskan pikiran, baca Al-Quran. Itu obat penyakit hati. Ya. Kalau ada lagu Tombok Hati yang populer dengan Opik itu kan begitu. Tombok hati ada 5 perkaranya. Obat hati ada 5 perkaranya. Ya. Baca Al-Quran dengan artinya salah satunya. Seringkali kita ini boro-boro baca artinya, baca Quran saja kadang malas. Ya gimana? Al-Quran sebagai petunjuk kok nggak dibaca? Sebagai pedoman hidup kok nggak dibaca? Karena kita bukan orang Arab, maka ada terjemahan. Baca terjemahannya, biar kita ngerti apa yang menjadi pesan Al-Quran. Itu obat loh. Obat penyakit hati. Tapi kalau penyakit jasmani kan luar biasa. Kalau harus dikonsumsi 3x1. 2x1 sampai habis. Ada antibiotiknya, ada obat ininya, habis berobat lagi, kontrol lagi. Itu obat untuk fisik. Berapa duit, berapa biaya? Belum lagi segala macam tetek bengeknya. Allahu Akbar, masih kita ngurusin itu, masih juga kita usahakan itu. Boleh, nggak apa-apa. Cuman yang rohani juga dong, proporsi kita. Obati juga. Ngapain masih sombong lagi? Kenapa masih suka iri juga? Kenapa sering menzolimi orang terus? Itu penyakit. Dampaknya besar, dampaknya berat, efeknya sampai akhirat. Sementara yang ini obatnya mudah, obatnya ringan. Tinggal mau atau tidak. Ya. Enggak mahal biayanya. Enggak banyak obatnya. Kalau penyakit rohani. Beda dengan penyakit jasmani. Makanya, ya silakan ketika ada penyakit jasmani berobat, ikhtiar. Disehatkan, biar enak, biar prima, biar bisa bekerja dan seterusnya. Tapi penyakit rohani juga diobati. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang bertobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini Ramadan ada bulan pengampunan. Ramadan melatih kesabaran, Ramadan memupuk kesyukuran, keikhlasan, dan itu semua adalah yang menjadi obat. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit hati, segera minta ampun Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala, obati penyakit itu. Ketahui penyakit itu, lalu disembuhkan dong. Usahakan juga dong. Cari bagaimana agar tidak lagi ada penyakit yang menggerogoti hati, sebagaimana kita berusaha agar tidak ada penyakit dalam tubuh ini, dalam jasad ini. Ya. Oleh karena saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan ya kita semua senantiasa diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, baik lahir maupun batin. Bukankah ketika Idul Fitri tiba kita sering memintakan maaf lahir dan batin? Artinya lahir itu ada ketika ada fisik kita, perbuatan kita yang menyakiti